Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa memiliki 7 gedung kampus yang terletak secara terpisah di pusat kota Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Moni Morita Zeli dari SMK Negeri 1 Kalipucang, mahasiswa PPG 2023 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, akan mempresentasikan mengenai PPL. Selamat menyaksikan. Pagi semuanya. Pagi. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Dimulai kita absen terlebih dahulu ya. Materi hari ini itu tentang bedah logo. Gimana? Sebelumnya kalian sudah belajar tentang unsur dan prinsip desain. Oke? Masih ingat unsur dan prinsip desain? Masih apa? Unsur desain? Apa? Terus? Garis. Oke. Warna. Kemudian bidang. Tekstur. Ruang. Oke. Kalau prinsip bedanya apa? Materi bedah logo. Yang prinsip tadi apa aja? Kesatuan. Terus keseimbangan. Terus keselasan. Kemudian ada yang lewat lagi. Proporsi. Ada lagi. Irama pintar. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi bedah logonya, kita coba tonton video terlebih dahulu. Silakan. Nah, nanti ada kuis di sini. Per poinnya satu jawaban kalian benar itu 1 poin. Nah, nanti yang tahu jawabannya kalian angkat tangan langsung sebutkan. Oke? Nanti ada poin yang bakalan nambahin nilai kalian. Kita mulai. Apa ini? KMC. Oke. Apa ini? Oke. Ada yang tahu logo apa? Kakobel. Ini Starbucks. Oke. Ini pasti tahu. Sekarang lagi booming. Ini nggak mungkin
makin gak kenal. Gak kenal Indonesia. Apa? Dan Indona. Dan apa nih? Nah, Kita latihan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 2, 6. Nah, dihitung kan tadi jawabannya? Oke. Kalau banyak salahnya. Untuk hari ini kita ada materi tentang bedah logo, di mana yang pertama kalian harus menikmati presentasi video pembelajaran. Nah, kemudian memahami prinsip dasar desain melalui bedah logo dengan benar. Yang kedua yaitu ada diskusi kelompok. Kalian mau menganalisis atau membedah logo. Oke, berdasarkan prinsip desain. Ada juga bukan hanya pengolahan dan bentuk, oke? Ada juga misalkan bikin lingkarannya jadi banyak, 1, 2, 3 di kanan, nah diulang-ulang bisa seperti itu juga. Nah, kemudian ada yang enggak diulang-ulang itu misalkan bukan ukurannya diulang-ulang itu kan berarti ya diulang-ulang. Tapi kalau misalkan si bentuk lingkarannya ada yang besar, ada yang kecil, terus ada yang makin besar, ada yang makin kecil, itu termasuk enggak? Ya, itu masuk juga dalam nama. Oke, jadi antara yang besar makin lama makin kecil, kemudian makin besar lagi, nah itu juga termasuk nama. Nah, kemudian sekarang kanan dulu. Nah, untuk kanan itu biasanya ada objek yang ditunjuknya, ada satu objek yang ditujuannya. Nah, misalkan kalian foto di motret, jepret gitu. Nah, ada modelnya di situ lagi berdiri, dia pakai baju merah, hitam hitam. Nah, terus di potret, dia disimpannya si orangnya itu di potret itu dari pinggir terus kalau misalkan ini layar monitornya, dia si orang itu cuma disimpan. Ya, meskipun dengan prinsip unsur kita nggak keluar, ya lebih banyak prinsipnya, tapi unsurnya jangan lupa. Oke, pengertian logo itu adalah sebuah tulisan, simbol, gambar dan lain sebagainya yang menceritakan tentang identitas sebuah perusahaan atau lembaga. Oke. Nah, jenis logonya. Oke, ada monogram atau watermark, kemudian ada bookmark atau logo type, ada vertical, ada abstrak, kemudian ada maskot, kombinasi, ada emblem, ada dinamis. Beda-bedanya apa? Nah, kalau watermark itu biasanya berupa tulisan tapi lebih identitasnya aja. Jadi istilahnya buat ini dari nama perusahaannya. Misalkan McDonald, M-nya aja. Nah, kemudian ada logo type itu gitu. Jadi tulisannya kalau misalkan Coca-Cola ya tulisan cowoknya Coca-Cola, Google, terus ada Microsoft, ada yang gitu. Nah, vertical itu lebih ke oke, ada yang mau? Nah, lebih ke gambar. Nah, ini biasanya itu tentang menciri khaskan si brandnya tersebut. Nah, kalau abstrak juga terus ada bedanya. Kalau abstrak itu biasanya bentuknya itu yang tidak biasa. Kalau vertical ini jadi bentuk kayak biasa misalkan ya ini buah-buahan, ini nasi burung. Nah, kalau abstrak itu bentuknya itu tidak kita duga. Nah, ada maskot. Nah, kita kan sama dibaca KFC-nya, itu udah tahu kalau udah ada wajah si papa itu pasti KFC. Nah, itu ada maskot. Nah, ini kira-kira Tokopedia, ada tulisannya kita udah tahu ciri khasnya. Nah, itu Tokopedia. Kemudian ada kombinasi itu biasanya antara gambar sama tulisan. Kalau belum, ini biasanya tentang perusahaan atau misalkan animasi yang lebih formal, kayak logo sekolah. Itu bentuknya lebih sama ya. Bentuknya itu ada segitiga, segitiga. Jarang sekali yang logo sekolah itu tulisannya. Nah, atau logo type. Nah, ini biasanya ini bentuknya itu disebutin dengan logo. Nah, jadi bentuknya diambil dari apa ya? Lebih ke geometris. Nah, dinamis. Kalau dinamis, ini itu biasanya perusahaannya memiliki banyak sekali jenis produk yang dijual. Misalkan, nih di sini ada apa? Ada yang ternyata dari Nickelodeon. Nickelodeon, tahu? Nickelodeon apa? Ya. Nah, itu perusahaan produksi tentang anak-anak dari mulai kartun umum. Nah, itu dari Nickelodeon. Jadi kenapa nih gambar-gambar itu beda sih logo-logonya? Nah, ini biasanya menceritakan tentang perusahaannya. Kalau misalkan bentuk seperti ini, mungkin ini kartunya. Kalau bentuknya jadi kaki, ini mungkin Nickelodeon Kids-nya. Jadi kalau bentuknya seperti awan, ini maksudnya apa gitu? Misalkan kayak produk mainannya. Nah, jadi gitu. Nah, yang tulisannya itu sama, tapi misalkan desainnya berbeda. Jadi menjual apa aja, produknya apa aja itu beda logonya. Tapi tetap satu perusahaan yang sama, jadi tetap kelihatan kalau ini satu perusahaan. Nah, kemudian dalam logo itu ada kriteria logo yang efektif. Apa aja? Pertama harus dikatakan, yang kedua unik, udah ingat, berguna sebagai masyarakat dan tanah. Dari ke-6 ini, kira-kira yang penasaran sama kalian maksudnya apa sih? Yang mana? Oke, sederhana ya pasti kalian tahu. Unik, ya apa?
Terus yang nomor 5 sesuai dengan masyarakat. Oke. Nah kita bahas aja. Sebelumnya berapa sih? Udah digunakan aja. Ya. Nah sebelumnya itu jawaban itu mau kembali di mana aja? Itu misalkan. Kemudian udah diingat udah pasti kalian ngeliat logo misalkan apa lagi gitu. Nah unik udah pasti. Nah sederhana ya tadi yang tadi. Nah sesuai dengan masyarakat itu maksudnya apa? Jadi logonya itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Nah pertama tidak menggunakan. Jadi logonya nggak ada mengandung unsur pornografi, nggak ada mengandung unsur kekerasan, nggak ada mengandung unsur kebencian. Jadi logonya karena saya anak muda, saya produknya tentang makanan yang agak metal. Jadi saya mau logonya itu misalkan mengatakan biar tengah, kan biar keren. Nah itu berarti tidak sesuai dengan masyarakat. Jadi itu dianggap si logonya kurang sopan, kurang baik. Kemudian ada tahan lama di sini. Itu maksudnya apa? Jadi kalau misalnya si logonya dibuat itu harus bisa dipakai sampai kapanpun. Contohnya kayak gini, sekarang lagi booming Koreaan orang buat. Ya udah saya bikin logonya tulisan Korea. Saya suka sama tulisan Korea logonya. Nah berarti kalian saat kalian buat, saya karena lagi suka Korea jadi tulisan Korea. Nah kita nggak tahu nanti 10 tahun yang akan datang itu logo itu bakalan lebih dikenal atau enggak. Jadi 10 tahun yang akan datang bukan Korea lagi yang lebih mungkin ke barat nanti. Berarti kan logo kalian yang kalian buat nanti dianggap sebagai logo yang apa? Ketinggalan zaman. Nah, logonya ketinggalan zaman itu 10 tahun yang lalu, sekarang kan lagi ke arah barat kan. Jadi harus tahan lama masyarakat logo sampai kapanpun juga tetap bisa dipakai. Oke. Kemudian dalam sebuah logo ada makna filosofi. Biasanya suatu logo terkadang memiliki filosofi tersendiri dari mulai bentuknya, warnanya, tampilannya, kemudian ciri khasnya dan sebagainya. Nah, biasanya punya makna tersendiri. Oke, ini contohnya kita bedah logo ini. Nah, adanya ini merupakan perusahaan rintisan dan juga seorang desainer pemula. Nah, pendirinya berusaha merintis perusahaan ini tentang karya seni. Oke, kemudian tandanya ini terdapat dari tulisan kakak yaitu bahasa Sunda. Pertama kakak ada, kalau ada apa? Oke, kalau ini berseni, kemudian sedikit ada sedikitnya. Terus Ricci tampilannya ini. Oke, sekarang dengan kali. Nah, kriteria logo. Jadi di logo ini nanti yang kalian bakalan kerjakan ya tentang analisisnya. Ini tentang kriteria logo apa aja? Oke, nah ini kalau lihat logo ini pasti udah ingat, unik juga. Kemudian sesuai dengan masyarakat. Oke, masyarakat istilahnya tidak melanggar dada-dada yang ada di masyarakat. Kemudian lebih masyarakat lah. Oke, kemudian jenis logo. Jenis logonya masuk ke jenis logo apa yang tadi? Jenis logo itu yang nah, ini masuk ke jenis logo yang mana? Oke, ini masuk ke jenis logonya ini. Oke, kemudian warnanya pertama ada warna coklat atau merah, kemudian ada warna putih dan warna abu. Bentuknya kita menemukan itu warna bentuk kotak. Kemudian jenis bentuknya ada di sans serif dan sans serif di mana? Di sans serif. Ingat ya, sans serif itu anggapnya sans tidak serif itu kaki misalkan kalian sebutkan. Jadi tidak memiliki kaki. Yang memiliki kaki contohnya apa? Nah, prinsip desain ada apa di mana? Kesederhanaan. Nah, ada yang penasaran? Kenapa sih makanan siap saji sering warna merah? Oke. Biasanya warna merah, kemudian warna kuning, logo Pizza Hut, logo Burger King, McD, merah dan kuning. Kenapa? Nah, biar tahu jawabannya, sekarang kita coba bahas tentang itu. Silakan ya. Coba untuk pembagian kelompok terlebih dahulu. Pembagian kelompoknya itu sama ibu ya dibaginya. Ya. Nah, dibaginya berdasarkan nasib kalian sendiri. Silakan Siva sama Kelva pindah ke sini. So, Rel sama Sadikin sana Rel. Dibaginya seperti biasa kita berhitung. Orin pindah dulu ke depan. Kita berhitung. Dimulai dari Kelva ya. Kelva hitung 1 ke sini. 1 sampai 5, dari 5 kembali ke 1 lagi. Oke, berarti dari sini ke dia ke Natasha belok ke belakang nanti ke Orin ya. Tapi 1 sampai 5. Setelah 5 berarti yang namanya itu hitung 1 lagi. Oke, paham? Oke, dimulai. 1, 2, 3, 4. Nah, bagi soal pintar nomor yang kalian dapat itu merupakan kelompoknya. Jadi kelompok 1 adalah yang tadi menyebutkan angka 1. Oke. Nah, kelompok 2 yang menyebutkan angka 2
kelompok 3 dan lain sebagainya. Oke, sudah ingat nomornya? Sudah. Nah, sekarang dibagi kelompoknya. Ini kita kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Tanpa. Biar gampang. Oke. Nah, mau bikinnya mau pakai handphone boleh. Oke, silahkan. Nanti cari dulu. Kalau misalkan mau cari referensinya dari handphone boleh. Oke, kita lihat setting dulu makanan siap saji apa yang bakalan kalian bahas. Itu berapa? Nah, sebelumnya sudah sore banget pinter. Nah, meskipun cuaca hari ini, nah semoga tidak menyurutkan semangat kalian belajar hari ini. Menemukan materi-materi yang sudah pernah dijelaskan. Sudah dikerjakan? Ada kesulitan yang dihadapi? Ada susahnya, ada mudahnya. Oke, nah kalian sudah ada laptopnya, sudah mengerjakannya. Silakan kopikan semua ke flash disk yang ibu bawa. Oke, silakan dikopikan. Oke, dikopiin ya. Ini flash disknya. So, dikopiin. Dia nanti menggunakan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil. Bapak ketemu Mas? Sama. Oke, silakan ya. Kita buka ini kalau begini ya. Coba ya, udah Pak sudah. Sudah. Coba kita siap. Siap. Ini samanya belum. Cerita dia tadi kan. Maka ulangnya. Waalaikumsalam.
mempresentasikan hasil karya kelompok tiga. Tidak, suatu hari seorang arsitek terkenal lingkar kerjaan PA untuk membangun makam di suatu grup. Saat itu, bersaudara terinspirasi dengan kata tersebut. Dan akhirnya dimakan setelah menetap PA, kemudian dikerjakan pada tahun 1960. Spesialnya logo, sederhana, menulis logo abstrak, warna merah, hijau, kuning, hitam. Prinsip desain keseimbangan kesatuan. Indikatif sensitif, mana? Semuanya ya dari kelompok sebelum-sebelumnya juga kalian menyebutkan warnanya, ada warna merah, biru, ada warna kuning, ada warna putih dan lain sebagainya. Nah harusnya itu si logonya juga ditampilkan di sini. Kalian tunjukkan misalkan bentuk lingkaran, yang mana yang lingkarannya, gitu kan? Ya, seperti itu. Ditunjukkan lingkarannya itu yang sebelah mana. Terus ada prinsip desain. Oke, ada prinsip desain. Prinsip desainnya ada kesatuan, keseimbangan dan lain sebagainya. Nah, itu maksudnya kesatuannya yang mana? Keseimbangannya itu yang seperti apa? Harusnya seperti itu ditunjukkan. Ini biar langsung pada ini. Warnanya warna merah, tunjukkan merahnya yang mana. Warna kuning, tunjukkan warna kuningnya yang mana dan lain sebagainya. Harusnya seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti buat kedepannya itu silahkan. Di sini ada daftar pustaka ya. Mereka bikin daftar pustaka. Jadi usahakan nanti kalau misalkan dia presentasi, daftar pustakanya juga dimasukkan. Oke? Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Tidak. Terima kasih untuk kelompok ini. Silahkan diri. Sebelumnya, sama-sama kelompok aku ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nina singkatnya terinspirasi dari menciptakan karakter seperti kreasi. Nama Wendy sendiri ternyata nama anak perempuan dari Thomas. Melinda Wendy Thomas yang saat itu berusia 8 tahun ketika ayahnya mendirikan Wendy. Thomas ingin menjadikan anak perempuannya sebagai maskot usaha miliknya. Selanjutnya, warna yang digunakan kalau untuk Wendy's adalah warna biru dan coklat. Biru itu apanya? Apanya? Rambutnya Rambutnya warna merah. Kuncirnya kucir, biru merah rambutnya coklat mungkin dari kulitnya, badannya. jenis logonya Jenis logo, maskot, unsur desain, bentuk lingkaran, garis Keselamatan masih sampai sekarang dari tanda tangan kata yang menjadi adalah merah, biru, kuning dan hitam. Mereka menciptakan formasi menarik dengan cara yang selalu isikan. Sebelumnya kuning juga digunakan sebagai perwakilan perusahaan di atas. misalnya ya oke nggak ada ya mejanya dirapikan terlebih dahulu. Ini lagunya dimatiin ya sore banget pinter. Nah meskipun cuaca hari ini, nah semoga tidak menyurutkan semangat kalian belajar hari ini. Jadi setiap logo itu ada filosofinya, ada artinya. Bahkan tadi ada bentuk lingkaran artinya apa. Kemudian kayak tadi logo Wendy's, kenapa perempuan? Siapa sih Wendy's itu? Nah ternyata anak si pemilik perusahaannya, anak si Thomas, yang mulai punyanya Thomas. Nah kemudian ada logo Starbucks. Kenapa logo Starbucks seperti itu? Siapa sih itu tokohnya? Kenapa perempuan? Kenapa seperti Putri Duyung?
Nah, kalian sekarang udah tahu ada asal-usul di dalamnya. Oke? Nah, sebelum diakhiri, silakan keluarkan pensil dan pulpennya. Pensil atau pulpennya. Kalian ada soal yang harus kalian kerjakan. Nah, di sini soalnya kalian hanya menandai unsur desain itu yang mana? Kalian menemukan berapa unsur desain? Minimalnya ada 5 unsur desain yang kalian masukkan. Prinsip juga sama. Yang kalian temukan di sini apa? Prinsipnya misalkan keseimbangan, tulis di sini keseimbangan. Di sini ada unsur desain juga, tulis unsur desain. Oke? Jangan lupa dikasih nama. Gimana tuh? Iya, dicoret terus itu masuknya kemana? Takutnya keseimbangan dimasukinnya kemana gitu. Waktunya sudah habis, silakan jawabannya dikumpulkan. Sok dikumpulkan jawabannya. Oke, gimana? Sudah paham tentang materinya? Nah, unsur di semuanya. 1. Bentuk, ruang, tipografi. Nah, tipografi. Nah, Ilustrasi. kamu di ilustrasi juga. Prinsip desain. Keseimbangan, satuan, proporsi, irama. Oke, mantap. Nah, berarti kalian sudah paham tentang itu. Kemudian jenis logo apa aja? Dinamis, abstrak, slog. Yang pakai apa gini nggak? Emblem. Terus Itu logo, mana? Bukan logo, tag, maskot. maskot, kemudian dan lain sebagainya. Oke, setidaknya kalian sudah paham beberapa tentang logo-logo tersebut. Oke, nah minggu depan kita coba buat praktek pembuatan logonya. Ya. Karena kalian sudah paham bahwa di sebuah logo itu harus ada filosofinya. Jadi nanti kalian praktek pembuatan logonya. Tapi sebelum praktek pembuatan logo nanti kalian belajar dulu tentang brief. Nah, cara pembuatan brief itu seperti apa? Ya. Oke, sudah selesai, sudah paham tentang briefnya, baru masuk ke logonya. Nah, itu untuk materi selanjutnya. Gimana? Nah, untuk pertemuan kali ini, apa kesannya? Capek, oke, mantap, oke, terima kasih untuk hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat.